Nah, baiklah, lanjut ke laporan yang kedua, yaitu anatomi core. Oke, lanjut ke laporan yang ketiga, anatomi traktus respirasi inferior. Nah, jadi di traktus respirasi inferior itu dia yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini dia setinggi VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, terus dia juga dibagi, ada trakea pars cervicalis sama ada trakea pars thoracalis. Nah, terus dia ini disusun oleh cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, terus jaringan pengikat elastis. Nah, cartilago trachealis ini itu tipe hialin, dia ada di anterior sama lateral, bentuknya kayak tapal kuda atau huruf C. Nah, terus ligamen annular trachealis ini berfungsi buat nyokong si trakea biar nggak kolaps. Nah, sedangkan jadi kan cartilago trachealis itu ada di lateral sama anterior. Nah, pada bagian posteriornya itu dia disusun oleh musculus trachealis. Nah, terus ada dua jaringan bangunan penting di trakea. Ada bifurcatio trakea, jadi dia ini percabangan trakea yang bakal jadi bronchus primarius dextra et sinistra. Tingginya itu di VTH 4 atau 5. Nah, terus ada carina. Carina ini dia penonjolan ini yang penonjolan pada bifurcatio trakea. Dia ini fungsinya buat reseptor batuk atau reseptor iritan. Nah, terus trakea ini dia diinervasi oleh arteri tiroidea inferior. Nah, sedangkan dia itu diinervasi simpatisnya oleh truncus sympathicus dan parasimpatisnya oleh nervus vagus dan laryngeus recurrens. Oke, lanjut ke bronchus. Jadi kan trakea itu bakal bercabang jadi bronchus. Nah, bronchus ini dia bakal bercabang-cabang lagi. Jadi yang tadi itu bronchus primarius. Nah, bronchus primarius bakal bercabang jadi bronchus secundus atau lobaris. Terus bronchus secundus ini bakal bercabang lagi jadi bronchus tertius bakal bercabang lagi jadi bronchus terminalis. Terus bronchus terminalis itu bakal bercabang lagi jadi bronchus respiratorius. Nah, terus dia ini dibagi jadi dua zona konduksi sama respiratorius. Zona konduksi itu tadi yang fungsinya buat nyaring, ngehangatin, ngelembapin, sama nganterin udara ke pulmo. Nah, zona konduksi itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus terminalis. Nah, sedangkan zona respiratorius itu dia fungsinya buat pertukaran gas antara udara sama darah. Nah, dia ini meliputi bronchus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris sama alveoli. Nah, di bronchus tadi jadi pada bronchus primarius, secundus sama tertius dia itu punya cartilago. Sedangkan pada bronchiolus terminalis sama respiratorius dia itu nggak ada cartilagonya. Nah, kita bahas dulu bronchus primarius. Bronchus primarius. Jadi bronchus primarius ini dia dimulai dari bifurcatio trakea tadi sampai ke hilum pulmonalis. Nah, dia itu ada sepasang, ada dexter sama sinister. Nah, bronchus primarius dexter sama sinister itu punya beberapa perbedaan, mulai dari panjangnya, lebar penampang sama posisi. Buat bronchus primarius dexter dia itu lebih pendek, sedangkan bronchus primarius sinister itu lebih panjang 5-7 cm. Nah,
Kenapa kayak gitu? Karena pada bagian sinister itu kan ada jantung. Nah, sehingga si bronkus ini harus ibaratnya ngelewatin si jantung itu dulu, bukan nyebrangin ya, maksudnya ngelewatin bagian area jantung buat ke pulmo. Jadi dia butuh lebih panjang. Nah, terus lebar penampangnya, bronchus primarius dexter itu dia diameternya lebih lebar, dan bronchus primarius sinister itu dia lebih sempit. Nah, terus buat posisinya, bronchus primarius dexter itu dia lebih tegak atau lebih vertikal, ngebentuk sudut 25 derajat sama linea mediana. Nah, terus bronchus primarius sinister, karena tadi ada jantung, bakal ada jantung di sini, di sebelah sini, maka dia itu bakal bronchusnya itu bakal lebih datar, lebih horizontal, ngebentuk 45 derajat dengan linea mediana. Karena di sini nanti bakal diisi oleh jantung. Nah, terus bronchus secundus. Bronchus secundus dia itu untuk Dexter sama Sinisternya juga beda. Mulai dari jumlahnya, kalau Dexter itu dia ada 3, karena pulmo Dexter itu kan memiliki 3 lobus. Nah, sedangkan pada Sinister, karena pulmo Sinister itu mempunyai 2 lobus, jadi dia bronchus secundusnya ada 2. Nah, terus untuk letak skeletopisnya buat bronchus secundus dexter, dia itu masuk hilum pulmonalisnya itu setinggi VTH 5. Nah, sedangkan secundus sinister dia masuk hilum pulmonalis setinggi VTH 6. Nah, terus dari penamaannya, kalau misal yang dexter itu dia bronchus secundus eparterialis, dia itu percabangan sebelum masuk ke hilum pulmonalis. Nah, terus ada juga bronchus secundus hiparterialis, yaitu percabangan setelah masuk ke hilum pulmonalis. Nah, kalau misal di bronchus secundus yang sinister, dia itu dua-duanya merupakan bronchus secundus hiparterialis. Oke, lanjut ke bronchus tertius. Nah, bronchus tertius ini dia jumlahnya itu tergantung segmen paru-paru. Nah, pada yang Dexter itu dia memiliki lebih banyak, yaitu 10 bronki. Nah, sedangkan pada yang Sinister itu dia hanya terdapat 8 atau 5 bronki. Begitu. Lalu bronchus tertius ini kan bakal bercabang jadi bronchiolus yang gak punya cartilago. Nah, tiap bronchiolusnya itu bakal bercabang jadi 4-5 bronchiolus terminalis yang bakal mengakhiri sistem konduksi. Nah, bronchiolus terminalis ini nanti bakal bercabang lagi jadi bronchiolus respiratorius, tempat peran udara pertama. Terus lanjut ke ductus alveolaris, secus alveolaris, baru ke alveolus. Itu dibuat bentuk percabangan dari bronchiolus. Nah, terus lanjut ke pulmo. Jadi pulmo itu punya basis pulmo ada di atas diafragma ini. Terus dia juga punya apex pulmonalis terletak di atas coste 1, masuk ke dasar leher gitu. Ini apex. Nah, terus dia punya 2 fasies. Ada fasies costalis yang ngadep ke coste sama spasium intercostal, dinding cavum thorax, sama fasies mediastinalis yang yaitu berbatasan sama mediastinum.
di anterior dan kolumna vertebralis di posteriornya. Nah, terus dia ini ada margonya. Ada margo inferior, yaitu tepi tajam yang misahin basis pulmonalis sama facies costalis. Terus ada juga margo anterior sama posterior yang misahin facies costalis sama mediastinalis. Nah, terus kita bahas pulmodexter dulu. Pulmodexter dia itu memiliki 3 lobus. Ada lobus superius, lobus inferius, sama lobus medius sama lobus inferius. Nah, lobus superius itu dia setinggi SIC 2, lobus medius setinggi SIC 4, dan lobus inferius setinggi SIC 6. Nah, dia ini punya 10 segmen dari bronchiolus tertius tadi yang udah di mention. Terus dia ada visura oblik pulmonalis dexter sama visura horizontalis pulmodexter. Nah, terus untuk pulmo sinister dia itu cuman mempunyai 2 lobus. Ada lobus superius sama lobus inferius. Nah, untuk lobus superiusnya itu dia setinggi SIC 2. Terus lobus inferiusnya itu setinggi SIC 6. Nah, terus dia memiliki 8 sampai 9 segmen bronchiolus tertius. Nah, terus dia ini ada visura ini yang misahin antar lobus. Namanya visura oblik pulmonalis sinistra. Nah, terus ada radix sama hilum pulmonalis. Radix pulmonis itu kayak kumpulan struktur yang melekatin pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Nah, radix ini dia itu ditutupin sama pleura parietal pars mediastinalis yang berefleksi sama pleura visceralis. Nah, terus ada juga hilum pulmonalis. Itu daerah tempat struktur-struktur itu masuk dan keluar kayak bronkus, arteri vena pulmonalis, vasa limpatika sama nervi. Nah, jadi ada beberapa struktur yang ngelewatin hilum pulmonalis. Di pulmodexter itu dari atas ke bawah itu ada bronkus eparterialis yang sebelum masuk hilum tadi. Terus ada arteri pulmonalis, ada 2 bronkus hiperterialis, sama ada vena pulmonaris. Nah, sedangkan pada pulmo sinister yang ngelewatin hilum pulmonisnya itu ada arteri pulmonalis, 2 bronkus hipertalis, sama vena pulmonalis. Ini kalau hilum. Nah, terus vaskularisasinya. Jadi ya pulmo itu ada 2 jenis vaskularisasi. Ada yang fungsional sama yang nutritif. Fungsional itu dia oleh arteri vena pulmonalis. Fungsional ini dia yang jadi ngangkut darah masuk ke paru buat gas exchange dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan nutritif itu oleh arteri vena bronchialis. Dia ini yang ngasih nutrisi buat paru itu sendiri. Nah, terus untuk inervasinya dia diinervasi oleh plexus pulmonalis. Nah, terus lanjut ke pleura atau lapisan pembungkus jantung.
jantung, paru. Jadi dia ini ada pleura parietalis sama pleura visceralis. Nah, kemudian jika di antara kedua pleura itu bakal ada cavum pleuranya. Nah, jadi pada bagian pleura parietal itu dia yang pada bagian luarnya itu. Nah, pada bagian yang dalam itu dia pleura visceralis. Nah, untuk pleura parietalis itu dia secara topografinya dia itu dibagi jadi pleura parietalis pars costalis, pars mediastinalis, pars diaphragmatica sama pleura cervicalis. Kalau pleura cervicalis itu dia yang ngelapisin apex pulmo di atas coste 1. Nah, terus pleura ini punya vaskularisasinya sendiri. Dia kalau yang pars mediastinalis dia divaskularisasi oleh arteri perikardioprenica. Kalau yang pars diaphragmatica oleh arteri prenica superior sama arteri musculoprenica. Nah, sedangkan pada pars costalis dia itu oleh arteri intercostalis. Nah, terus inervasinya yaitu pada pleura parietalis dia itu timbul nyeri. Dia pada pars costalis itu oleh nervus intercostalis, terus pars diaphragmatica sama mediastinalis itu oleh nervus prenicus. Nah, terus pada pleura visceralis itu dia tidak timbul nyeri oleh GVA. Mungkin sekian untuk laporan anatomi blok 2.2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.